Mbak Lutfia. Mbak Lutfia yang sudah disiapkan dari kemarin ya Mbak? Temanya apa Mbak? Amal ibadah di bulan Ramadan. Ini sudah apa? Masih lama. Insya Allah kita semua siap menjadi gelas kosong yang akan mendengarkan mau'izah hasanah dalam bentuk air kalau di gelas kosong ya, biar walaupun kita terus diisi tidak akan lama. Insya Allah seperti itu. Jadi untuk Mbak Lutfia kampus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bil ihsani ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri dulu ya Bapak Ibu. Wilujeng Bumi Sadayana, perkenalkan Sim Abdi Lutfia Sayyidatul Fitri, Abdi Linggih di Sukabumi, ngajub Lutut Ilmu Dudika Boyolali. Tahu Ibu Bapak tahu tadi bahasa apa? Iya betul, tadi saya menggunakan bahasa Sunda. Jadi mohon maaf apabila kedepannya saya menggunakan bahasa Indonesia karena saya belum terlalu paham pakai bahasa Jawa. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan nikmatnya sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah penuh barakah ini dan di malam yang mulia ini, yakni malam bulan suci Ramadan. Salawat beserta salamnya marilah kita curah limpahkan kepada baginda alam, Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak di yaumil akhir kita mendapat syafaat dari beliau. Amin. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata Rasulullah, barang siapa yang bahagia dengan masuknya bulan suci Ramadan, maka akan Allah haramkan jasad orang tersebut dari api neraka. Masya Allah. Begitulah bulan Ramadan, bulan yang mulia, penuh dengan keberkahan, penuh dengan keistimewaan. Orang yang merasa bahagia saja akan Allah haramkan jasadnya dari api neraka. Apalagi orang yang selalu menghidupkan bulan Ramadan ini dengan beribadah kepada Allah. Di bulan Ramadan ini segala bentuk ibadah, segala bentuk kebaikan akan Allah lipat gandakan pahalanya. Masya Allah. Tapi di bulan Ramadan ini segala bentuk kemaksiatan, segala bentuk keburukan yang kita lakukan Allah lipat gandakan pula dosanya. Maka dari itu marilah kita memaksimalkan ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan ini. Terus apa saja amalan ibadah yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini? Yang pertama yaitu adalah sholat tarawih, sholat yang baru saja kita lakukan. Dari Ibnu Umar bin Auf radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah, syahrul Ramadana syahrul kataballahu alaikum siyamahu wa sunnata lakum qiyamahu faman shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban
Qala jami'a dhunubihi kayaumi waladatuhu ummuhu. Rawahu Ibnu Majah wa Baihaqi. Kata Rasulullah, bulan Ramadan ini adalah bulan yang Allah wajibkan puasanya. Dan bulan Ramadan ini bulan yang Allah sunnahkan sholat tarawih. Dan barang siapa yang berpuasa dan sholat tarawih dengan iman dan mengharapkan rahmat dari Allah, maka akan Allah ampuni dosa-dosanya sebagaimana seorang bayi baru dilahirkan dari rahim ibunya. Masya Allah. Itulah keistimewaan sholat tarawih. Sholat tarawih ini hanya dilakukan satu tahun sekali dan dilakukan hanya di bulan Ramadan. Nggak ada sholat tarawih dilakukan di bulan Syawal, nggak ada. Bapak Ibu, nggak ada sholat tarawih dilakukan di bulan Muharram, nggak ada. Tapi tahun ini sholat tarawih dilakukan di bulan Maret, betul? Tahun ini sholat tarawih dilakukan di bulan Maret. Walaupun hukumnya sunnah dalam pelaksanaan sholat tarawih ini, tapi pahala dalam melaksanakannya sama seperti pahala dalam melaksanakan sholat ibadah wajib di bulan-bulan lain selain bulan Ramadan. Masya Allah. Semoga Allah memberikan kita kesehatan, Allah memberikan kita kesempatan untuk terus melaksanakan sholat tarawih selama bulan Ramadan ini. Amin. Allahumma amin. Yang kedua, amalan ibadah apa yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini? Yang kedua adalah sholat tahajud. Sholat tahajud. Rasulullah SAW menganjurkan kepada umatnya untuk menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan dengan melaksanakan qiyamul lail. Di bulan Ramadan ini hampir seluruh umat muslim melaksanakan sholat tahajud pagi. Karena di sepertiga malamnya mereka bangun untuk melaksanakan sahur. Jadi sebelum sahur disempatkan dulu untuk sholat tahajud. Maka merugilah orang-orang yang bangun di sepertiga malam untuk melaksanakan sahur tapi tidak melaksanakan sholat tahajud. Karena di bulan-bulan lain selain bulan Ramadan, untuk bangun di sepertiga malam itu sangat sulit. Saya sendiri merasakannya. Maka dari itu, marilah kita perajin lagi, marilah kita pergiat lagi untuk melaksanakan sholat tahajud ini, agar dari bulan-bulan berikutnya terbawa dan terbiasa untuk melaksanakan sholat tahajud. Lalu amalan bulan Ramadan yang ketiga adalah qiraatul Quran, yakni membaca Al-Quran atau tadarus Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, kata Rasulullah, afdalu ibadatil ummati qiraatul Quran. Sebaik-baiknya ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran ini selain di bulan Ramadan itu udah banyak mendapat kebahagiaan atau keuntungan. Apalagi di bulan Ramadan yang segala bentuk ibadah, yang segala bentuk kebaikan Allah melipat gandakan pahala. Kata Rasulullah, barang siapa yang membaca satu huruf dalam Al-Quran, maka ia akan mendapat 10 kebaikan. Satu huruf 10 kebaikan. Kalau semisal kita baca Alif Lam Mim, ada 30 kebaikan, betul Pak, ada 30 kebaikan. Karena Alif Lam Mim hurufnya ada 3 Alif Lam dan Mim. Terus kata Rasulullah apa? Kata Rasulullah, satu kebaikan itu sama seperti satu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Satu kenikmatan itu bisa berupa sehat, bisa berupa bahagia, bisa berupa rezeki yang halal, bisa berupa anak yang soleh, dan yang lain sebagainya. Bayangkan ketika kita membaca satu huruf dalam Al-Quran, ketika satu huruf dalam Al-Quran itu 10 kebaikan. Satu kebaikan, satu kenikmatan. Kalau kita baca satu lembar di dalam Al-Quran, maka ada berapa banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Masya Allah. Maka dari itu, marilah kita usahakan untuk menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan ini minimal atau paling sedikit 1 kali dan paling banyak berkali-kali insya Allah. Bapak Ibu di sini ada yang udah hatam Al-Qurannya selama bulan Ramadan? Alhamdulillah. Terus amalan ibadah yang selanjutnya yakni memberi makan kepada orang yang berbuka puasa atau bersedekah. Amalan ibadah yang selanjutnya yakni iktikaf di masjid.
Iktikaf di masjid ini tidak hanya diisi dengan tidur, tidak hanya diisi dengan ngobrol, tidak hanya diisi dengan bermain HP, tapi iktikaf di masjid ini diisi dengan qiyamul lail, diisi dengan tadarus Al-Quran, diisi dengan berzikir, diisi dengan berdoa memohon ampunan kepada Allah. Dalam salah satu kabar dijelaskan, kata Allah, berbahagialah wahai umat Muhammad karena telah datang kepadamu sebuah kemuliaan. Jadi maksud kemuliaan di sini apa? Yakni bulan suci Ramadan. Kata Allah, pada bulan itu akan menimpakan ampunan siang dan malam, matahari, bulan, bintang, dan seluruh makhluk yang Allah beri ruh di atas bumi ini, kecuali syaitan laknatullah, sehingga pada pagi harinya seluruh umatmu tidak ada yang tidak diampuni oleh Allah. Masya Allah. Semoga kita semua dianggap oleh Rasulullah sebagai umatnya. Amin. Allahumma amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika. Balik lagi Bapak Ibu dan Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim